Kuartal kedua pertumbuhan negara dikatakan naik 7%. Sahabat tahu kan, masyarakat kita sangat limit sekali pengetahuannya. Memang selama 20 tahun ini cara memimpin negaranya seakan tidak meminteri rakyat tetapi malah membodohi rakyatnya. Jadi data 7% ini salah? Ya enggak, bukan salah. Data itu benar 100%. Tetapi pemahaman masyarakat yang awam, terutama pengagum pejabat-pejabat saat ini, salah memahami arti naik 7% itu yang memang digiring ke arah tidak paham. Begini melihatnya, biar makin paham bahwa Newmind mencoba memberikan pemahaman cara cerdas bernegara. Naik 7% itu year on year, paham? Enggak peduli. Kini kita ilustrasikan. Tahun lalu minusnya 1,9%. Tahun ini minusnya 1,7%. Naik dari minus 1,9% ke 1,7% itu naik sekian persen. Betul kan? Ya betul, naiknya begitu kira-kira. Bukan dari 1,9 minusnya total lompat plus 7%. Ya bukan begitu. Jadi data tidak salah. Cuman demi populerisme, kayak artis gitu deh, nggak boleh terlihat jelek, jadi diambillah mengemasnya dari sisi positif. Itu tidak salah. Yang salah adalah pemahaman banyak orang yang terus dipolitisasi. Mangkel deh 20 tahun ini nggak dewasa-dewasa juga bernegaranya. Kita ke Nikel Konawe yang disedot hartanya oleh negara Tiongkok, yang semua ini dibuka jalan besar-besaran oleh pejabat yang ternyata ngakali pemimpin tertinggi. Hal ini sesungguhnya melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sesungguhnya hal ini kita harus ingatkan. Kita ingatkan pelajaran bernegara agar generasi Newmind paham bernegara, terutama calon pejabatnya nanti. Jangan terlalu berpolitik cara menjalankan negaranya seperti dalam 20 tahun terakhir. Dalam bernegara ada 7 panji yang harus seimbang diurusinya. 7 pilar tersebut adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini 80% adalah politik. Sisanya ekonomi, sisanya lupa. Kalau boleh dipentingkan, maka sesungguhnya pertahananlah yang harus nomor 1, karena melindungi hajat hidup dan tumpah darah Indonesia itu di departemen ini, di Departemen Pertahanan. Kuartal kedua pertumbuhan negara dikatakan naik 7%. Sahabat tahu kan, masyarakat kita sangat limit sekali pengetahuannya. Memang selama 20 tahun ini cara memimpin negaranya seakan tidak meminteri rakyat tetapi malah membodohi rakyatnya. Jadi data 7% ini salah? Ya enggak, bukan salah. Data itu benar 100%. Tetapi pemahaman masyarakat yang awam, terutama pengagum pejabat-pejabat saat ini, salah memahami arti naik 7% itu yang memang digiring ke arah tidak paham. Demikian juga oposisi. Itulah mengapa Newmind tidak impress dengan oposisi, tidak mau gabung dengan oposisi, karena memang aneh dan gak paham bernegara semua. Semuanya politikus, bukan negarawan. Sisanya barisan pasukan yang dikatakan penjual agama yang kalah dengan mereka yang pakai kampanye kebinekaan yang didukung dengan cuan yang besar. Begitu angka 7% kuartal kedua naik, oposisi bengong. Gak ngerti atau malah nuduh data tersebut hoax. Sementara pengagum pejabat mengatakan tuh naik kan, hebat kan pejabatnya. Sementara realita tetangga seputaran dan orang jauh sebelum PPKM sudah berat ekonominya. Sekarang lebih gak muter lagi, nambah sekarat, butuh oksigen, kok gak ada yang naik? Begini melihatnya, biar makin paham bahwa Newmind mencoba memberikan pemahaman cara cerdas bernegara. Naik 7% itu year on year, paham? Enggak peduli. Kini kita ilustrasikan. Tahun lalu minusnya 1,9%. Tahun ini minusnya 1,7%. Naik dari minus 1,9% ke 1,7% itu naik sekian persen. Betul kan? Ya betul, naiknya begitu kira-kira. Bukan dari 1,9 minusnya total lompat plus 7%. Ya bukan begitu. Jadi data tidak salah. Cuman demi populerisme, kayak artis gitu deh, nggak boleh terlihat jelek, jadi diambillah mengemasnya dari sisi positif. Itu tidak salah. Yang salah adalah pemahaman banyak orang yang terus dipolitisasi. Mangkel deh 20 tahun ini nggak dewasa-dewasa juga bernegaranya. Lebih mangkel lagi, kenapa setiap masalah pejabat yang ditugaskan dia lagi. Ini menunjukkan
Apa tidak ada yang mampu? Atau dia tidak paham mengelola? Atau manajerialnya lemah? Atau dia memiliki gaya kepemimpinan yang lain, yaitu gaya kepemimpinan yang menugaskan anak buah, dan kalau anak buah salah, anak buahnya yang disalahin karena ketidakmampuan tersebut. Posisinya kayak menang, kayak raja. Kalau kayak gini, ini bukan leader yang baik. Kalau di perusahaan ya, seorang direktur memanggil 5 manajer di bawahnya dan menugaskan masing-masing departemen harus untung, harus membuat profit. Bayangin, buat profit itu kalau di perusahaan. Kalau menteri mah nggak buat profit, hanya menyelesaikan masalah non-cash. Harusnya gampang ya. Lalu manajer tadi tidak ada yang menghasilkan profit. Direksi tadi marah-marah. Kenapa target tidak tercapai? Manajer balik lagi kerja, nambah runyam, bukan nggak profit malah rugi. Direksinya nambah marah-marah. Ketika laporan ke pemegang saham, direksi mengungkapkan kinerja manajernya. Entah bagaimana, mungkin karena shareholdernya bukan orang pintar juga, mereka banyak yang setuju memang manajernya yang nggak bisa kerja, setuju dengan direksi. Di sisi shareholder, ada shareholder yang minoritas yang mengatakan bukan, itu direkturnya yang tidak bisa mengajarkan manajernya, tidak directed leader, tidak berpengalaman bisnis multinasional. Memang dia yang tidak mampu. Malah ribut sesama pemegang saham dan berusaha membeli saham milik minoritas dengan harga murah. Lalu diusahakan yang beli adalah investor asing, dan yang minat adalah investor dari Tiongkok yang memang mitra dagang perusahaan tadi. Sudahlah, itu hanya ilustrasi, capek kita. Kita balik ke pokok awal tadi. Lalu sektor mana yang naik? Sektor yang dipegang oligarki, yang memang hanya 3% mereka itu, tapi mengendalikan 70% ekonomi. Ngerti ya ilustrasinya ya? Sudah, sana berantem lagi. New Mind mah nonton aja. Abis kita dianggap wong bodoh, padahal bodoh beneran. Kita ke Nikel Konawe yang disedot hartanya oleh negara Tiongkok, yang semua ini dibuka jalan besar-besaran oleh pejabat yang ternyata ngakali pemimpin tertinggi. Hal ini sesungguhnya melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sesungguhnya hal ini kita harus ingatkan. Kita ingatkan pelajaran bernegara agar generasi New Mind faham bernegara, terutama calon pejabatnya nanti. Jangan terlalu berpolitik cara menjalankan negaranya seperti dalam 20 tahun terakhir. Dalam bernegara ada 7 panji yang harus seimbang diurusinya. 7 pilar tersebut adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini 80% adalah politik, sisanya ekonomi, sisanya lupa. Kalau boleh dipentingkan, maka sesungguhnya pertahanan yang harus nomor 1, karena melindungi hajat hidup dan tumpah darah Indonesia itu di departemen ini, di Departemen Pertahanan. Ini kalau Menhannya dan pemimpin tertinggi mengerti bernegara ala negara superpower, maka inilah harusnya yang dikedepankan. Sayang yang sekarang belum menunjukkan hal itu. Pandemi ini masalah kesehatan, iya benar, tapi kalau melumpuhkan ekonomi dan membuat negara lain menyerang kita dengan berita-berita mengerikan tentang COVID di Indonesia, dan pemerintah saat ini tidak mengcounternya, ini menunjukkan lemahnya hubungan internasional dan pertahanan luar negeri Indonesia. Tidak ada counter propaganda di luar negerinya. Berita Indonesia demikian parahnya di luar negeri. Seakan pandemi di Indonesia itu paling parah, lebih parah dari India yang memapar hampir 30% manusia di India. Sementara di Indonesia itu hanya 10%-nya India, tapi citranya di luar negeri lebih parah. Itu saja contoh bagaimana bernegara Indonesia itu jago kandang. Dan ini berbahaya. Itu nanti oleh New Mind tidak boleh terjadi lagi. Represif menekan itu jangan ke rakyat, tapi negara lain yang merugikan kita itu yang ditekan. Kembali ke negara berdaulat dan pejabatnya faham bernegara. Maka setiap langkah harus menguntungkan masyarakat adalah wajib, serta melindungi tumpah darah Indonesia itu adalah wajib. Lalu kita semua tahu apa yang namanya nation interest. Setiap negara punya tujuan bernegaranya. Demikian juga negara besar seperti Tiongkok. Negara ini mau menantang Amerika sebagai New World Order, sebagai sheriffnya dunia. Di kampanyenya mereka selalu manis, tidak mau perang tapi maunya dagang. Dan ternyata dagangnya selalu menguntungkan Tiongkok lebih banyak dan mengambil bahan baku negara lain. Tetapi propagandanya manis, Tiongkok mau bantu, Tiongkok bantu. Sungguh
Kalau negara mau menjadi negara superpower, maka negara tersebut harus ada yang didominasi. Makanya Tiongkok yang telah mendominasi perdagangan dunia, mendominasi distribusi dunia, mendominasi produk murah, mau mendominasi energi yang namanya baterai. Untuk mendominasi baterai, mereka perlu nikel. Untuk itu, nikel terbesar di dunia hanya ada di Indonesia. Mereka mainkanlah. Pokoknya bagaimana caranya bikin semua orang silau. Tak melihat niat jahat tadi yang terlihat nolong pindah gede-gedean tambang nikel dan pabrik smelter, mengambil secepatnya bahan baku Indonesia mumpung masih berkuasa dan dibukakan jalan. Dijanjikannya Indonesia akan punya pabrik baterai, tapi bahan bakunya dihajar habis dulu sampai habis. 3 tahun lagi rasanya cukup buat mereka hajar habis tambang tersebut dan menjadikan Tiongkok punya cadangan selama 20 tahun ke depan untuk jadi raja baterai dunia. 90% keuntungan nikel adalah kalau dijadikan baterai, dan itu strategi Tiongkok. Sementara kita dapat taiknya Tiongkok. Sudah sejak 4 tahun lalu kita berjuang mengingatkan bahayanya tambang nikel di Sulawesi karena tidak menghasilkan keuntungan apapun buat Indonesia atau kurang menghasilkan keuntungan buat Indonesia. Buktinya kita masih ngutang bernegaranya. Sementara kalau nikel jadi baterai tanpa asing, maka hutang plus tidak ngutang lagi adalah sebuah kepastian. Oh lupa. Doktrin di kepala para pejabat Indonesia saat ini kan Indonesia tidak mampu berdiri sendiri tanpa asing. Wahai pejabat, realistiklah. Kalau nikel tambangnya membuat kita kaya, saat ini kita nggak ngutang lagi sekarang. Tetapi mengapa masih ngutang? Mengapa masih naikin pajak? Pejabat tertinggi, sadarlah. Pejabat-pejabat tadi berlindung di balik kebaikan Anda. Namun sesungguhnya kebijakan mereka membahayakan Indonesia, anak cucu Anda, dan anak cucu kita.